Perkenalkan, nama saya Sufani Turan Arjanoma dengan NIM akhir 2094. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe soal D, soal nomor 1. Nah, di sini untuk studi kasusnya yaitu Nadia mengunjungi toko kosmetik belia untuk mencari produk skincare yang dapat membantu mencerahkan kulit wajahnya. Setelah dibantu oleh beauty advisor, dia memutuskan untuk membeli Wardah Brightening Serum 20 ml yang termasuk dalam kategori brightening dan merupakan bagian dari seri peluncuran spesial bertema Glow Up Ramadan Edition. Nah, produk ini diformulasikan oleh dua ahli kecantikan ternama, yaitu Dr. Camilla Jaidi dan Dr. Clarine Hayes. Nah, dia membeli satu botol dengan harga 75.000 dan membayar menggunakan metode non tunai melalui QRIS. Transaksi atas nama Nadia dicatat oleh kasir, lengkap dengan waktu pembelian dan rincian produk yang dibeli. Baik, untuk soal yang pertama yaitu identifikasilah entiti serta atribut. Nah, untuk soal yang pertama yaitu ada sebuah entitas pelanggan yang atributnya yaitu ID pelanggan, nama pelanggan. Selanjutnya yaitu produk. Entitas produk yaitu ada atribut ID produk, nama produk, kategori, dan seri, dan harga. Selanjutnya itu ada entitas dokter dengan atribut ID dokter, nama dokter. Dan ada entitas transaksi dengan atribut ID transaksi, tanggal waktu, dan metode pembayaran, ID pelanggan, dan ID produk. Dan selanjutnya itu ada entitas formulasi dengan atribut ID formulasi, ID produk, dan ID dokter. Nah, yang selanjutnya yang B, identifikasilah atribut yang menjadi primary UID dan secondary UID sesuai notasi yang diajarkan di kelas. Baik, yang pertama ada pelanggan, yaitu dengan primary UID, ID pelanggan, dan nama pelanggan. Dan selanjutnya ada produk dengan primary UID-nya ID produk, dan selanjutnya ada nama produk, kategori, seri, dan harga. Nah, untuk dokter primary UID-nya itu ID dokter, dia nama dokter, ID dokter saja, maaf. Selanjutnya itu ada transaksi dengan primary UID transaksi. Dan selanjutnya itu formulasi, yaitu ada ID formulasi untuk primary UID-nya. Yang selanjutnya yaitu setiap entity menggunakan artificial primary UID. Artificial UID dituliskan sebagai atribut. Nah, yang pertama itu pelanggan berrelasi dengan transaksi. Itu seseorang pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, dan setiap transaksi dilakukan oleh satu pelanggan atau one to many. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai soal C dan D. Nah, di sini pelanggan berrelasi dengan transaksi, yaitu seorang pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, dan setiap transaksi dilakukan oleh satu pelanggan, atau bisa disebut seperti one to many. Nah, selanjutnya itu produk berrelasi dengan transaksi. Nah, satu produk dapat dalam banyak transaksi, dan setiap transaksi mencakup satu produk atau berdasarkan struktur atribut ID produk di transaksi, atau one to many dari produk ke transaksi. Selanjutnya itu produk berrelasi dengan formulasi. Nah, satu produk dapat memiliki banyak formulasi atau diformulasikan oleh beberapa dokter atau one to many. Selanjutnya itu dokter berrelasi dengan formulasi. Seorang dokter dapat terlihat dalam banyak formulasi. Selanjutnya itu formulasi menghubungkan produk dan dokter. Nah, setiap entry di formulasi menghubungkan satu produk dengan satu dokter yang memformulasikannya itu atau many to many antara produk dan dokter yang dipresentasikan melalui formulasi. Baik, selanjutnya itu pada soal nomor 2, yaitu sebuah kebun anggur mencatat transaksi produk anggur dalam sebuah flat table dengan struktur seperti berikut, yaitu transaksi T+3,
2023 ke transaksi 2025, 24 tanggal 20 dan seterusnya. Nah, di sini namun struktur tersebut masih belum terorganisasi dengan baik dan belum memenuhi prinsip-prinsip normalisasi. Lakukan tahap normalisasi hingga tabel tersebut mencapai bentuk Trade Normal Form atau 3NF. Gambarkan struktur tabel pada setiap tahap normalisasi 1NF dan 2NF dan 3NF. Baik, di sini saya akan jelasin bagaimana data transaksi kebun anggur, yaitu lebih rapi lewat tahapan yang namanya normalisasi database. Baik, untuk yang pertama, semua data ada di suatu tabel ini. Nah, namanya transaksi. Misal kita catat gelondongannya semua transaksi. Nah, di sini ada transaksi info pelanggan sama info produk yang dibeli. Nah, informasi pelanggannya yaitu nama, alamat, dan lain-lain. Diulang-ulang terus tiap kali pelanggan beli produk beda dalam satu transaksi. Nah, selanjutnya itu kita pindah ke tabel transaksi. Nah, sekarang kita ada di tabel transaksi, itu buat info transaksi yang ada. Nah, tabel produk 2NF ini buat info anggurnya, sama tabel detail transaksi 2NF buat nyatet anggur apa aja yang dibeli di transaksi mana-mana. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini tabelnya. Itu ada nama transaksi, kode produk, jumlah produk, dan total harga. Dan untuk yang terakhir yaitu untuk tabel 3NF atau Trade Normal Form. Nah, di sini kita pisahin semua info yang beda jenis. Untuk yang pertama yaitu pada pelanggan. Nah, kurang lebih untuk tabel pelanggan itu ada ID pelanggan. Nah, pelanggan, usulan pelanggan, nomor telepon pelanggan, alamat pengiriman. Nah, selanjutnya yaitu ada produk 3NF. Kurang lebih tabelnya seperti ini. Ada kode produk, nama produk, dan harga produk. Selanjutnya itu ada transaksi. Nah, transaksi itu ada transaksi, waktu transaksi, status pengiriman, dan ID pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu ada detail transaksi, yaitu ada bentuk transaksi, kode produk, jumlah produk, harga satuan saat transaksi, dan subtotal harga. Nah, di tabel transaksi kita cuma menyimpan ID pelanggannya buat tahu siapa yang membeli. Info produk atau nama tabelnya produk sama detail belinya itu udah terpisah dari tabel sebelumnya. Nah, setiap tabel fokus satu sama jenis informasi dan tidak ada lagi info pelanggan yang diulang-ulang di tabel transaksi. Jadi normalisasi ini seperti kita membersihkan sebuah lemari yang tadinya seperti tercampur aduk. Misalnya kita pisahin baju, celana, dan aksesoris lainnya masing-masing biar lebih mudah untuk mencari dan tidak berantakan. Kurang lebih penjelasan simpel dari saya seperti itu. Baik, selanjutnya itu pada soal nomor 1, tipe soal H. Itu Ibu Syahrini, dengan kasus Ibu Syahrini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Bina Sembuh. Nah, setelah dirawat beberapa hari di ruang inap, Ibu Syahrini diperkenankan pulang. Bapak Samsudin selaku wali melakukan pembayaran biaya yang dikeluarkan selama di rumah sakit Bina Sembuh. Administrator mencatat dan memberikan nota dari biaya yang dikeluarkan di rumah sakit. Di antaranya biaya kamar VIP selama 5 hari dengan jumlah 5 juta rupiah. Selain kamar, juga terdapat biaya pelayanan berupa infus dan konsultasi obat dengan jumlah masing-masing yaitu sebesar 300.000 rupiah dan 1.500.000 rupiah. Setelah dihitung oleh administrator, kemudian dibayar oleh Bapak Samsudin menggunakan metode non tunai. Nah, setelah semua transaksi berhasil dilakukan, administrator memberikan nota kepada Bapak Samsudin dan kemudian diperkenankan pulang.
Baik, yang pada soal ini. Baik, untuk entitasnya itu yang pertama adalah pasien dengan atribut primary ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, alamat. Berikutnya itu ada rawat inap, entitas rawat inap dengan primary ID. Jadi rawat inap, ID pasien, ID kamar, nomor pasien rumah sakit, ruangan rawat, tanggal masuk, tanggal keluar, jumlah hari. Dan satunya ada entitas kamar, yaitu ID kamar, nama kamar, tarif harian. Dan ada entitas pembayaran dengan ID pembayaran, ID rawat inap, nomor transaksi, tanggal pembayaran, metode pembayaran, total biaya. Dan ada entitas detail pelayanan rawat inap dengan primary ID, ID detail pelayanan rawat inap, ID rawat inap, ID pelayanan, jumlah, harga satuan, subtotal. Dan untuk entitas terakhir yaitu ada pelayanan, yaitu ID pelayanan dengan primary ID, nama pelayanan, dan tarif. Nah, di sini untuk entitas pasiennya itu menyimpan data pasien atau ID unik pasien seperti nama, tanggal lahir, alamat. Di ID pasien itu seperti nomor KTP pasien. Nah, selanjutnya itu untuk rawat inap, yaitu entitas rawat inap itu mencatat kapan pasien dirawat dengan ID unik rawat inap, siapa pasien yang akan dirawat, di kamar mana, tanggal masuk dan tanggal keluar. Jadi satu pasien bisa dirawat berkali-kali. Selanjutnya itu untuk entitas kamar. Nah, info tentang entitas kamar ini itu ada ID unik kamar, nama kamar, tarif hari. Jadi setiap kamar mempunyai ID sendiri. Nah, untuk entitas pembayaran yaitu data pembayaran atau ID unik pembayaran rawat inap, mana yang dibayar, nomor transaksi, tanggal bayar, cara bayar, total biaya. Jadi setiap pembayaran buat satu kali rawat inap. Nah, untuk pelayanan, entitas pelayanan, daftar pelayanan yang ada di rumah sakit atau ID pelayanan, nama pelayanan, tarif, contohnya infus, konsultasi dokter. Nah, di sini yang terakhir ada entitas detail pelayanan rawat inap. Nah, ini seperti catatan tambahan buat tahu waktu rawat inap itu pasien dapat pelayanan apa aja. Atau ID di catatan ini, ID di rawat inap, ID pelayanan, jumlah, harga satuan, total harga. Jadi satu kali rawat inap ini bisa dapat banyak jenis pelayanan. Nah, untuk hubungannya sendiri yaitu pasien atau untuk relasinya ini, jadi satu pasien ini bisa punya banyak catatan rawat inap. Nah, selanjutnya yaitu satu kamar bisa dipakai untuk banyak rawat inap yang berbeda waktu. Nah, satu rawat inap pasti ada satu pembayaran. Nah, satu rawat inap ini bisa mempunyai banyak pelayanan atau dicatat di detail pelayanan rawat inap. Begitu juga satu jenis pelayanan ini bisa dipakai di banyak rawat inap atau biasa kita menyebutnya many to many. Jadi setiap kotak punya nomor unik sendiri atau primary ID-nya di depannya biar tidak tertukar data, atau kalau misalnya ada itu berarti mengalami foreign key yang artinya menyambungkan nomor unik. Baik, selanjutnya itu pada soal nomor 2. Pertanyaannya yaitu bisakah Anda bantu memperbaiki tabel mereka dengan melakukan optimalisasi hingga 3NF. Baik, setelah kita membuat tabel struktur, sebelumnya tadi saya sudah membuat tabel struktur yang dimana untuk masukkan datanya sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara merevisi dari semua tabel tersebut. Nah, pertama untuk melihat data pelanggan. Data pelanggan yaitu atributnya itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamat pelanggan. Nah, itu untuk produk. Ini ada ID produk, nama produk, kategori, dan harga produk. Dan untuk lelangnya yaitu ID lelang dan ID produk. Dan ada transaksi lelang juga yang berisikan atributnya yaitu ID transaksi, ID pelanggan, metode pembayaran. Dan yang terakhir ada ID penawaran, ada penawaran lelang, yang berisikan ID lelang, ID transaksi, ID penawar dan penawaran. Nah, di sini kita bisa lihat nama tabel, nama seluruh data yang tersimpan di setiap tabel hasil normalisasi ini. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari remedi pada kali ini. Saya akan akhiri. Sekian, terima kasih, dan mohon maaf apabila ada salah kata.